Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisdayanti Fauma, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amir Gorontalo tahun 2019. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu kurikulum dan bagaimana pengelolaan kurikulum yang berada di SMP 2 Muhammadiyah Gorontalo. Yuk kita simak videonya baik-baik. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Ada beberapa fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah, yaitu untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Hal ini dikarenakan sekolah mempunyai ruang lingkup yang lebih besar. Agar serasi dan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum dibutuhkan untuk menyeragamkan suatu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi guru atau tenaga pendidik. Kurikulum memiliki fungsi atau kegunaan sebagai acuan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum di sini dijadikan sebagai pedoman kerja bagi guru dalam mengajarkan siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum untuk siswa, agar memudahkan mereka untuk memetakan jadwal dengan baik dan tepat, agar setiap tugas atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan bisa terlaksanakan dengan baik. Melalui jadwal ini, siswa bisa membagi waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas sesuai tuntunan guru. Selanjutnya juga fungsi dari kurikulum untuk orang tua. Jadi, fungsi kurikulum bukan hanya untuk sekolah, guru, dan siswa, tetapi ada fungsi untuk orang tua. Adapun fungsi kurikulum bagi orang tua sebagai gambaran dan informasi tentang apa saja yang dipelajari anak di sekolah, sehingga orang tua juga bisa ikut mengevaluasi kemampuan atau ilmu yang diserap anak selama belajar di sekolah. Yang terpenting, orang tua juga harus bisa mendukung penerapan kurikulum yang diajarkan di sekolah untuk memudahkan proses pembelajaran pada anak. Ada banyak tugas dari kurikulum. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum ciri khusus. Yang kedua, menyusun perencanaan program pembelajaran semesteran atau tahunan yang mencakup kegiatan awal tahun pembelajaran, kegiatan tengah semester, kegiatan semesteran, kegiatan akhir tahun pembelajaran. Yang ketiga, menyusun program remedial atau pengayaan. Yang keempat, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang kelima, menyusun pembagian tugas guru, menyusun jadwal pembelajaran, mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran, menyusun dan mendata buku yang digunakan oleh guru mata pelajaran, dan lain. Ini merupakan proyek individu saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam di SMP 2 Muhammadiyah Gorontalo. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. PP
PP nomor 19 tahun 2007, perubahan atas PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kualifikasi pelaksana. 1. Perencanaan dan dokumen kurikulum pelaksana penyusun. 2. Pengesahan dokumen kurikulum. 3. Pengorganisasian TPM dalam kegiatan penyusunan dokumen kurikulum. Yang keempat, pembentukan dan penugasan TPM dalam penyusunan dokumen kurikulum. Keterkaitan. 1. SOP penyusunan kalender pendidikan. 2. SOP perencanaan dan proses pembelajaran. 3. SOP penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, PAS, PAT, dan 4. SOP ujian sekolah. Peralatan atau perlengkapan. 1. Dokumen peraturan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen kurikulum. Yang kedua, komputer atau printer, ATK, dan sebagainya. Yang ketiga, SK TPM dalam program dokumen kurikulum. Peringatan. Pelaksanaan penyusunan dokumen kurikulum yang tidak terdapat SOP, maka tidak dapat mengukur keberhasilannya. Pencatatan dan pendataan. 1. Penyusunan dokumen kurikulum. 2. Catatan hasil review kurikulum tahun lalu. 3. Dokumen rapat penyusunan dokumen kurikulum. 4. Dokumen rapat sosialisasi dokumen kurikulum. Ini merupakan dokumen final. Yang pertama buku 1 KTSP, yang kedua buku 2 silabus, dan ketiga ada buku 3 RPP. Dan semua guru telah membuat. Ini merupakan catatan hasil review kurikulum tahun lalu tentang yang pertama standar isi, standar proses, SKL, standar penilaian. Yang kedua, kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum. Ini merupakan notulen yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan rapat sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga sekolah. Terima kasih. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang kurikulum. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan meninggalkan komentar di bawah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.